Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ilmu ma'anil hadis, di mana saya mengambil sebuah referensi dari buku Profesor Abdul Mustaqim yang berjudul Ilmu Ma'anil Hadis dalam Paradigma Interkoneksi. Dalam buku beliau yang berjudul Ilmu Ma'anil Hadis dalam Paradigma Interkoneksi, beliau mengungkapkan latar belakang munculnya ilmu ma'anil hadis. Di sini Profesor Abdul Mustaqim mengatakan bahwa munculnya istilah ilmu ma'anil hadis dilatar belakangi oleh istilah ilmu ma'anil Quran. Dengan asumsi, jika dalam studi Al-Quran terdapat istilah ma'anil Quran, mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan saja istilah ma'anil hadis? Maka dari itu, menurut beliau, dalam bukunya juga, definisi ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana cara memahami hadis Nabi secara tepat, mendalam, dan juga komprehensif. Maka dari itu, pemahaman komprehensif ini tidak cukup hanya sekedar dengan terjemahan harfiah. Nah, jadi menurut beliau banyak aspek yang dilibatkan untuk lebih mengerti tidak hanya makna harfiah saja dalam memahami hadis. Tujuannya jelas, agar pemahaman hadis di sini dapat selaras dengan tujuan luhur syariat, yakni dengan menemukan pesan universal dari inti dibalik ungkapan literal hadis. Dengan itu, maka kita dapat mengetahui relevansi abadi dari sebuah hadis untuk masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kemudian kita akan masuk ke prinsip dan juga metodologi. Di sini dalam buku beliau sebenarnya banyak prinsip dan juga metodologi yang beliau uraikan. Namun untuk kali ini saya akan meringkas metode-metode tersebut dalam 4 inti metodologi. Yang pertama adalah prinsip dasar, yakni pergeseran makna dari secara tekstual menuju ke kontekstual. Yang kedua ada prinsip linguistik, yakni analisis kebahasaan. Bagaimana kebahasaan yang terdapat dalam hadis tersebut. Bagaimana apa kata-kata yang dipilih dalam hadis tersebut. Lalu yang ketiga adalah prinsip kunci, yakni perluasan konsep asbabul wurud, baik asbabul wurud mikro ataupun asbabul wurud makro. Dan yang keempat adalah posisi atau metodologi posisi, yakni bagaimana posisi Nabi saat itu dalam menyampaikan sebuah hadis. Apakah beliau sebagai kepala negara, apakah beliau memposisikan dirinya sebagai seorang rasul atau utusan, atau juga beliau menyampaikan sebuah hadis itu dengan memposisikan diri beliau sebagai manusia biasa. Kemudian kita akan masuk pada gagasan utama daripada Profesor Abdul Mustaqim ini yang ada dalam bukunya tadi. Beliau mengungkapkan bahwa ilmu ma'anil hadis ini harus berdialog dengan disiplin ilmu bantu yang lain, baik itu ilmu sosial, humaniora, atau juga bisa jadi dengan ilmu alam. Maka dari itu, dari prinsip atau metodologi yang sudah saya sebutkan tadi, asbabul wurud tadi menjadi metodologi kunci, yakni dengan asbabul wurud makro. Itu dapat diintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu, baik secara ilmu sosial, humaniora, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka dari itu fungsi daripada paradigma interkoneksi di sini yakni untuk mendekonstruksi pemahaman lama yang terkesan kaku dan tidak relevan dengan zaman sekarang. Dan juga paradigma interkoneksi di sini itu sebagai metodologi pertahanan yang argumentatif terhadap menghadapi kritik, misal dari sisi kaum orientalis, sehingga menghasilkan tujuan yakni
memunculkan pemahaman yang komprehensif, dialektis, dan juga relevan dengan masalah-masalah yang terdapat pada zaman sekarang ini. Dalam buku beliau banyak membahas studi kasus dalam hadis. Saya akan mengambil salah satu contoh yang beliau gunakan dalam bukunya, yakni dalam pendekatan sosiohistoris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala lan yufliha qaumun walau amra'ahum imra'atan." Hadis riwayat Bukhari. Yang berarti bahwa tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya dalam tanda kurung untuk memimpin kepada kaum perempuan. Nah, jika kita membaca secara tekstual saja dalam hadis ini, maka bisa kita simpulkan bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin negara, dilarang secara mutlak untuk menjadi pimpinan. Beliau melakukan analisis interkoneksi terhadap hadis ini. Beliau menyebutkan beberapa poin analisis beliau. Yang pertama ada asbab burut mikro, yakni hadis tentang dilarangnya kaum perempuan untuk menjadi sebuah pimpinan adalah merupakan respon atau respon Nabi atas berita diangkatnya putri Raja Kisra atau Raja Persia yang negaranya sedang kacau. Sedangkan poin beliau selanjutnya yakni asbabul wurud makro, beliau menganalisis bahwa hadis ini muncul karena situasi sosial politik dalam negara Persia tersebut yang sangat patriarki dan juga saat itu sedang kacau. Maka dari itu muncullah hadis tentang larangan kaum perempuan untuk menjadi sebuah pimpinan negara. Di sini beliau mengungkapkan sebuah ilat atau alasan terhadap dilarangnya kaum perempuan untuk memimpin sebuah negara. Yakni menurut beliau sebenarnya masalah dilarangnya kaum perempuan ini bukan sekedar pada gender perempuannya saja atau bukan sebatas pandangan patriarki saja, tetapi pada ketiadaan kapasitas dan situasi kekacauan yang diprediksi membawa kehancuran pada saat itu. Nah, karena itu hadis ini menurut analisis dari beliau muncul untuk menjaga stabilitas negara atau hifz ad-daulah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika larangan itu hilang, jika ilat itu hilang, yakni jika ada perempuan yang punya kapabilitas dan sistem politiknya dalam sebuah negara itu mendukung untuk dirinya itu menjadi sebuah pemimpin, maka larangan harfiah itu tidak berlaku lagi. Contohnya pada zaman sekarang sudah banyak pemimpin-pemimpin dari kaum wanita. Karena apa? Ya karena yang pertama sistem politik sebuah negara itu mendukung, dan juga perempuan itu sebenarnya memiliki kapabilitas untuk memimpin sebuah negara. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa ilmu ma'anil hadis ini adalah ilmu atau kerangka kerja hermeneutik hadis yang progresif dan juga sistematis. Tentunya berfokus pada pemahaman matan atau pemahaman isi daripada hadis. Pilar metodologinya adalah yang pertama konsep kontekstual, yakni beralih dari tekstual atau kita mengambil makna dari harfiah saja menuju ke makna kontekstual, yaitu kita hubungkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kemudian juga analisis linguistik, bagaimana kita mengkaji makna dari makna kebahasaan dari hadis tersebut. Kemudian ada perluasan konsep asbabul wurud dan juga analisis daripada posisi kenabian atau posisi bagaimana saat Nabi bersabda tentang sebuah hadis. Puncak gagasan daripada ilmu ma'anil hadis ini adalah paradigma interkoneksi,
yang menuntut hadis berdialog dengan ilmu bantu modern yang lain, baik itu sosiohistoris, antropologis, atau juga ilmu medis, untuk menemukan tujuan luhur dan relevansi terhadap makna sebuah hadis. Dan gagasan ini menawarkan jalan tengah antara skripturalisme atau tekstualis yang kaku dan liberalisme yang tercabut dari akar tradisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait ilmu ma'anil hadis menurut Profesor Abdul Mustaqim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.